Donald Trump, presiden paling nyentrik dan kontroversial dalam sejarah Amerika modern. Sosok yang dikenal keras, penuh percaya diri, dan tidak pernah takut mengkritik siapapun. Tapi, di balik suara lantangnya, ada satu hal yang diam-diam membuatnya takut: Cina. Selama masa kepemimpinannya, Trump berulang kali menyebut China sebagai ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Dia menyebutnya pencuri, pemanipulasi, bahkan musuh ekonomi nomor satu. Tapi, kenapa seorang presiden dari negara superpower bisa terlihat begitu takut pada Cina? Untuk menjawab itu, kita harus mundur ke awal tahun 2000-an. Saat itu, Cina baru saja bergabung ke World Trade Organization. Dan sejak saat itu, dunia berubah cepat. Perusahaan-perusahaan besar Amerika mulai memindahkan pabriknya ke Cina. Biaya tenaga kerja di sana jauh lebih murah, sementara hasil produksinya bisa dijual lagi ke pasar Amerika dengan keuntungan besar. Barang-barang made in China membanjiri dunia. Ekonomi Cina meledak, sementara pabrik-pabrik di Amerika mulai tutup satu persatu. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Trump, yang saat itu masih pengusaha, melihat langsung perubahan itu. Dan sejak lama dia sudah berkata, China is ripping us off. China sedang menguras Amerika perlahan. Bagi Trump, ini bukan hanya soal uang atau perdagangan. Ini soal kehormatan Amerika. Negara yang dulu memimpin dunia, sekarang harus bergantung pada musuhnya untuk bertahan hidup. Tahun 2018, ketakutan Trump berubah jadi tindakan nyata. Ia memulai perang dagang terbesar abad ini. Trump menaikkan tarif impor untuk ratusan miliar dolar produk dari Cina. Tujuannya jelas, memukul balik dan memaksa Cina bermain sesuai aturan Amerika. Dia menuduh China mencuri teknologi perusahaan-perusahaan Amerika, memanipulasi nilai mata uangnya, dan menjalankan perdagangan yang curang. Tapi langkah ini tidak berjalan mulus. Cina membalas. Mereka menaikkan tarif untuk produk pertanian Amerika, membuat para petani AS rugi besar. Harga-harga melonjak, pasar saham bergejolak, dan untuk pertama kalinya dunia melihat Amerika dan China saling tembak bukan dengan peluru, tapi dengan tarif dan angka ekonomi. Namun di balik semua itu ada ketakutan yang lebih dalam. Trump tahu China bukan lagi sekadar pabrik dunia. Negara itu mulai memimpin di bidang teknologi tinggi, kecerdasan buatan, chip, dan bahkan eksplorasi ruang angkasa. China juga menjalankan proyek ambisius yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative, sebuah jaringan infrastruktur global yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Bagi Trump, itu adalah ancaman langsung terhadap pengaruh Amerika. Trump pernah berkata, kalau kita tidak bertindak sekarang, dalam 10 tahun, Cina akan mengambil alih segalanya. Itu bukan sekadar strategi politik. Itu adalah ungkapan ketakutan terdalam seorang presiden Amerika yang sadar bahwa kekuatan negaranya mulai memudar. Ironisnya, perang dagang Trump justru mempercepat kebangkitan Cina. Banyak negara yang mulai mencari pasar baru, meningkatkan hubungan dengan Beijing, dan mengurangi ketergantungan pada Amerika. Perang dagang ini akhirnya melahirkan sesuatu yang lebih besar, perang dingin baru antara dua kekuatan terbesar dunia. Tahun 2021, Trump turun dari kursi presiden. Banyak yang berpikir ketegangan Amerika Serikat dan China akan reda. Tapi kenyataannya tidak. Ketakutan Trump terhadap Cina justru menjadi warisan. Pemerintahan Joe Biden tetap melanjutkan sebagian besar kebijakan keras terhadap China. Tarif impor masih berlaku. Teknologi tinggi seperti chip dan AI kini dibatasi untuk ekspor ke Beijing. Bahkan, Biden memperkuat kerjasama militer di kawasan Asia Pasifik bersama Jepang dan India. Semua langkah itu punya satu tujuan, menahan laju pengaruh Cina. Dan di sisi lain, Cina juga tak tinggal diam. Mereka memperkuat militernya, membangun pangkalan di Laut Cina Selatan, dan terus menanamkan pengaruh lewat diplomasi ekonomi ke negara-negara berkembang. Kini, dunia menyaksikan babak baru persaingan global. Dua raksasa saling menatap dengan senyum diplomatik, tapi hati penuh kecurigaan. Dan mungkin sejarah akan mencatat ketakutan Trump bukanlah kelemahan, tapi tanda bahwa Amerika akhirnya sadar mereka tidak lagi sendirian di puncak dunia. Trump takut pada China bukan karena China sudah menang, tapi karena untuk pertama kalinya Amerika merasa bisa kalah.